tanda orang memang betul beriman kepada Allah, Pak, apabila imannya itu dibuktikan dengan amal soleh. Mun kuno iman kok jauh beda akhirat, iman jauh beda seksa neraka. Kengin jauh kok tak apa aja aja. Nah, benih imannya mana? Iman. 6 Allah berfirman, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, innaka kadihun, sungguh engkau bekerja keras, ila rabbika, menuju Tuhanmu. Sebagian ulama menafsirkan ayat ini, jadi sekuat apapun kita bekerja, baik bekerja urusan dunia atau bekerja mengamalkan amalan akhirat, semuanya itu menuju kematian. Jadi sesoki mate, setandi yang kita capek kumpulkan, suatu saat kita akan meninggalkannya. Kalau kita tidak mau meninggalkan dunia, maka dunia yang akan meninggalkan kita. Jadi sampean mengumpulkan banyak harta sampai lupa kepada Allah, suatu saat sampean juga akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti akan ada manusia yang datang kepada Allah, dia buta. Nanti diceritakan oleh Allah di Quran surah Thaha. Nanti akan ada orang yang datang kepada Allah, wa qad kuntu basira, ya Allah, dulu aku bisa melihat, ya Allah. Dulu mata saya melihat, kenapa kok sekarang saya tidak bisa melihat? Kata Allah Subhanahu wa taala, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Dulu kau melupakan perintahku, kata Allah. Aku berikan tanda-tanda kebesaranku, ku berikan ayat-ayat Quran untuk kau ikuti, ku kirimkan ustadz, ku kirimkan ulama, ku kirimkan kiai, ku kirimkan saudaramu untuk mengingatkanmu untuk menuju jalanku. Kau aku ciptakan bukan untuk dunia, tapi engkau aku ciptakan untuk aku, kata Allah. Dunia diciptakan untuk manusia, tapi manusia diciptakan untuk Allah. Jadi jangan salah faham ya. Jadi kita tidak mau pun dengan dunia, dunia akan tetap mengejar kita. Selama kita rezeki masih ada, maka Allah akan hantarkan rezeki itu ke tempat kita. Dulu pernah ada guyonan di masa Imam Syafi'i, kalau tidak salah dengan Imam Malik. Imam Syafi'i ini, katanya Imam Syafi'i, rezeki itu harus dicari. Kalau tidak dicari tidak mungkin. Memang betul Allah yang memberikan rezeki, cuman ikhtiar itu wajib. Katanya Imam Malik, kalau Allah berkehendak meskipun tidak ikhtiar, Allah bisa mendatangkan rezeki. Akhirnya, karena ini sama-sama alim, Pak. Jadi antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i sama-sama alim. Jadi adu argumen sama-sama kuat. Akhirnya sudah, yang Imam Syafi'i pulang, sampai di pertengahan jalan, kemudian ketemu sama orang yang lagi panen kurma. Akhirnya Imam Syafi'i kasihan kan? Ya, dulu biasa, Pak. Jadi ulama bantu orang itu biasa. Maka nanti misalnya, Pak Ustadz dong ngating cengkak tibi, misalah. Itu biasa ini, tak penting bagi saya. Sampean ini tak penting, sampean hormat ke saya, takdim ke saya tak penting. Saya penting sampean takdim pada aturan Allah. Paham ya? Nah, kayak mun berak ke lu betul dah udah. Entar nak kerja. Jadi Imam Syafi'i pulang kemudian melihat orang lagi panen kurma. Akhirnya sama Imam Syafi'i dibantu. Karena Imam Syafi'i membantu, akhirnya dikasih sama orang. Saya, ya Tuhan, ini ya sedekah dari saya. Terima kasih. Katanya Imam Syafi'i, nah ini kesempatan saya akan kubawa ke Imam Malik sebagai bukti bahwasanya kalau orang sudah usaha pasti diberikan rezeki. Ini sebagai bukti. Berangkatlah ke Imam Malik, sampai di Imam Malik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Syafi'i? Imam Malik, ini saya ingin membuktikan kepada Anda bahwasanya orang yang ikhtiar pasti diberikan oleh Allah. Ini saya bantu orang tadi begini-begini cerita, ini saya dikasih kurma. Katanya Imam Malik,
Kamu ngasih ke sini kan mau berbagi dengan saya katanya. Dan saya tidak ke sana. Jadi kamu yang kerja, kalau itu rezeki saya maka Allah hantarkan ke saya. Jadi sama-sama benar, Pak. Yang keyakinannya duduk Allah pasti beri rezeki, sama-sama benar. Cuman imannya sampean apakah setara dengan Imam Malik? Nah itu pertanyaannya. Cek laku Pak Ustaz Ruhus. Gimana? Tak masuk kantor. Kok nor Imam Malik Pak, tak usah. Kan. Jadi imannya harus sekuat Imam Malik. Baik, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi semuanya manusia itu menuju Tuhannya, yaitu menuju kematian. Kadham famulaki, dengan kerja keras famulaki, maka engkau akan menemuinya. Jadi suatu saat kita akan bertemu dengan Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nanti ditemukan di surah Al-Isra. Nanti tadi malam kan saya ceritakan, nanti kalau orang yang baik amalnya, maka akan diberikan dari tangan kanan. Perbanyak doa apa tadi malam? Lupa Pak Hamdan. Allahumma hasibni hisaban yasir. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, mudahkanlah aku dengan hisab yang mudah. Hisablah aku dengan hisab yang mudah. Nanti di ayat yang Al-Isra oleh Allah, Iqra kitabaka, baca kitabmu sendiri. Kafa binafsika, cukuplah engkau sebagai saksi dari semua amal perbuatan. Jadi nanti buku kita akan disuruh baca sendiri. Maka naudzubillah, semoga nanti kita langsung dikasih buku dengan tangan kanan diterima dengan tangan kanan kita, langsung go. Swarga maksudnya Pak. Coba go ke neraka deh. Baik, kita lanjutkan. Kalau orang yang buruk amal perbuatannya, maka dia akan masuk kepada neraka. Wa yasla sa'ira, dan ia akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Nama nerakanya neraka sa'ir. Innahu kana fi ahlihi masrura. Di ayat yang ke-13. Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu kana fi ahlihi, sesungguhnya dia dahulu di kalangan kaumnya, maksudnya di kalangan kerabat sewaktu hidup di dunia, baik tetangga, kemudian masrura, selalu bergembira. Menurut ulama tafsir yang dimaksud selalu bergembira, ya ini selalu sombong mengikuti hawa nafsunya. Jadi orang yang akan menerima dengan tangan kirinya, dia adalah orang yang sombong. Tanda ibali orang. Bila ibali pah malakna. Lepas pintar dia. Innahu dhanna an la yahur, innahu, sesungguhnya dia, dhanna an la yahur, menyangka bahwasanya dia sekali-kali tidak akan kembali. Jadi dia orang yang menerima di tangan kirinya nanti, itu selama hidup di dunia, dia menyangka bahwasanya tidak akan ada lagi kehidupan akhirat. Cukuplah manusia sadar Pak, bahwasanya nanti ada hidup lagi setelah kematian, maka kita tertahan dari perbuatan jelek. Jadi sesakit-sakitnya kita hidup di dunia, masih ada batasnya. Kalau kita tidak sadar, orang yang bermaksiat itu tidak sadar. Terkadang dia sadar, cuman dari kesombongan hatinya, dia tidak mau ketukan iman dalam hatinya. Sejelek-jeleknya manusia, itu oleh Allah Subhanahu wa taala dikirimkan hidayah ke dalam hatinya untuk mengambil atau tidak. Fir'aun itu bukan tidak tahu kalau Musa itu memang benar nabi. Tahu, Pak. Kenapa kok Fir'aun tidak mau beriman kepada Nabi Musa? Karena Fir'aun tidak mau mengambil hidayah yang Allah ketuk ke dalam hatinya. Jadi ketika Fir'aun, buktinya di mana? Ketika Fir'aun sudah tenggelam di Laut Merah, barulah Fir'aun berkata, aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Nah, nanti di tafsir Jalalain nanti ditemukan ketika sudah nyampe tengah,
diambillah tanah liat oleh malaikat Jibril, ditutupkan ke mulutnya. Cuk. Hari ya benda memulai lambat. Wah, satu ya benda mana. Total dah bisa. Jadi kalau orang sudah ini akan berlaku. Temukan di surah Al-Munafikun, dia akan berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tolong ya Allah, berikan aku kesempatan. Hidupkan saya lagi ya Allah, berikan. Ini masih belum mati, Pak. Sekarat, Pak. Ya Allah, kau boleh ya Allah. Ke masjid tu pula. Ngiding adzan boleh kakak tak ninjuk. Tak bisa. Ya Allah tak bisa. Nah, ini berlaku ke kita. Maka jangan tunggu seperti itu dulu. Bener ya jadi Ustaz. Coba kok jawabannya. Coba jawaban. Jadi semoga kita diberikan oleh Allah sampai akhir hayat selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita yakin bahwasanya kita akan kembali kepada Allah. Makanya bukan dikatakan innalillah sesungguhnya milik Allah, wa inna dan kami semua. Bukan wa inni atau wa innahu misalnya. Dan sesungguhnya yang meninggal itu pakai hu, Pak. Wa innahu dan sesungguhnya dia, orang yang meninggal dia rajiun, kembali kepada Allah. Ilaihi rajiun, akan kembali kepada Allah. Bukan. Tetapi kalimatnya wa inna. Ada ni saya, na kami. Jadi seakan-akan yang mengumumkan di masjid itu ingin mengingatkan, orang seki odi, saya tak sempat ibadah, saya kun ngurutunnya malolo. Panggil ban Allah kan aku ya bojong tak bojong, beda telat siapa bojong ah. Mari giding-giding. Ya, tatang ke beda semate. Tak sadar ben, cek ben pada manusia pada ben ria. Wa inna ben engkok ben kapi bekal pada ben ria. Marah mikir, cek saking apa? Cek saking terjemah ini karena bahasa Arab. Nah, coba ada budi oba pakai bahasa mutur. Nah, ini telah pulang ke rahmat Allah subhanallah. Dalam kalimat wa inna ilaihi rajiun tidak ada kalimat telah pulang ke rahmat Allah. Ada orang meninggal itu tidak selamanya pulang ke rahmat Allah. Kalau dia baik pulang ke rahmat Allah, kalau dia tidak baik pulang ke azab Allah. Kalau orang baik kalimatnya almarhum. Kalau orang jahat kalimatnya al-mal'un yang dilaknat. Jadi sepede ya kita. Ada orang meninggal, dia selama hidupnya tidak Islam misalnya. Kalau masih Islam insya Allah masuk surga. Dia tidak Islam, kemudian jahat luar biasa, meninggal dunia. Semoga almarhum katanya. Almarhum artinya almarhum yang disayangi. Kapan disayangi? Tanda orang disayangi oleh Allah, Pak. Diberikan kesempatan dia sujud kepada Allah. Karena hakikat manusia diciptakan untuk sujud. Jadi tanda orang disayangi oleh Allah diberikan sujud. Meskipun itu terpaksa. Contoh. Misalnya Pak. Sekelas Aftar dan Rohim. Ini masih muda, Pak. Banyak di luaran sana, seumuran Aftar ini tidak ada di masjid. Jadi seandainya Aftar tidak ada di Masjid Baitur Rahim, di luar misalnya, bisa saja tidak pernah ke masjid ini. Jadi meskipun Allah paksa dengan caranya Allah, Pak ya, dipaksa Aftar dan Rahim ditaruh di masjid dengan jalannya Allah, tujuannya untuk sholat. Jadi nikmat terbesar yang Allah kirimkan ke dunia adalah diberikan kita sempat sujud kepada Allah. Dan ini misi Nabi dan Rasul, Pak. Ketika Fir'aun sudah hancur dengan bala tentaranya, Nabi Musa telah selamat. Kemudian di Mesir ada istana yang sangat besar, kerajaan yang sudah maju, ekonominya mapan. Ternyata Nabi Musa tidak kembali ke Mesir. Kenapa? Karena Nabi dan Rasul diutus oleh Allah untuk mengenalkan manusia ke jalan Allah, bukan mengenalkan manusia untuk menguasai dunia. Perlu diingat, Pak. Paham, Pak ya? Ketika Nabi Muhammad diutus sebagai Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad ini memang keturunan Quraisy. Jadi Nabi Muhammad ini keturunan dari bangsa Quraisy. Dari bangsa Quraisy.
Jadi Nabi Muhammad ini, nenek moyang beliau, ini memang pembesar di bangsa Quraisy. Kemudian dari beliau turun dari Hashim bin dari Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini adalah ketua lah di masa itu, pembesar lah di bangsa Quraisy. Kemudian turun kepada anaknya, yaitu yang bernama Abu Thalib. Nah, versi turunnya nanti, Pak, setelah Abu Thalib, karena Abdullah meninggal, jadi nanti turun kepada saudaranya Abu Lahab atau Abu Jahal. Tiba-tiba Rasulullah ngaku sebagai utusan Allah dan orang dipandu untuk mengikuti ajaran Rasulullah yang dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Abu Jahal dan Abu Lahab ini berkata pada Rasulullah, Muhammad, begini saja. Kamu tidak usah menggembar-gemborkan bahwasanya kamu ini utusan Allah, tidak usah mengubah ajaran nenek moyang kita. Kalau kamu ingin kekuasaan, sudah, akan kukasih jabatan ini kepadamu. Jadi dikasih jabatannya, nanti kalau Abu Thalib meninggal, nanti jabatan sebagai penguasa bangsa Quraisy yaitu Nabi Muhammad. Melarat, Pak. Melarat ini. Ini salah berdetabaran ke saya. Ustaz, ambu cek ngacer Baitur Rahim, Ustaz. Yang kata camat kan dulu. Pak kata ambu bangku, Pak. Aduh, ambu bangku. Kayak na'udzubillah. Ini imannya memang tuh, Pak. Seandainya Rasulullah, Pak, ingin harta waktu itu, sudah selesai. Ambu ajaran syariat sudah. Jadi raja, tak usah selesai, tak pati orang. Ternyata dakwahnya saya ini kan ngaki orang gitu. Ada si becik ke saya, mungkin beda. Artinya ada ini. Pilihannya dua, Muhammad, kalau kau berhenti mendakwahi yang ajaran kamu itu, mengubah-ngubah ajaran nenek moyang kita, akan kukasih tahta bangsa Quraisy kepadamu dan kekayaan akan kulengkapi kehidupanmu. Tetapi kalau kamu memaksa, akan kubunuh kamu. Kira-kira milih kamu Pak Amel. Ambu joran. Subhanallah. Jadi Rasulullah itu diutus bukan untuk dunia. Rasulullah diutus untuk mengenal Allah. Nah, ini nih saya kasih rahasia Pak. Tidak ada kebahagiaan di dunia kecuali jadi walinya Allah. Tidak ada kebahagiaan di dunia kecuali menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala adzan. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, ala inna auliya Allah. Ketahuilah, wali Allah itu la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa sedih. Kebahagiaan itu bukan terletak di profesi dan harta. Betapa banyak orang yang kaya ternyata dia tidak bisa nyenyak tidur karena ngurus kekayaannya. Kebahagiaan yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, Pak, yang orang dijamin akan bahagia oleh Allah, ala inna awliya Allah. Ketahuilah, wali-wali Allah itu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa sedih. Nah, maka sekarang cita-cita saya diubah, Pak. Cita-cita saya ingin jadi walinya Allah. Nah, seperti punya cita-cita, Pak enggak? Para kara teti pun tak teti urusan Allah ini. Seperti ada daftar gitu, Pak. Dokter, tapi dokter walinya Allah. Jadi silakan jadi apa saja. Ustaz, berarti jadinya walinya Allah itu harus Ustaz? Tidak. Nah, ini saya terangkan nanti. Siapa yang jadi walinya Allah, Ustaz? Apakah Ustaz, kiai misalnya, yang jadi walinya Allah? Tidak, Pak. Kata guru saya, waktu beliau menerangkan ayat ini, pakai bahasa motor, Pak. Walina Allah tak temu orang. Beda saya akalampian rapi, beda saya biasa mobilan, beda saya tak mobilan. Beda ustad, beda saya benih ustad. Jadi walina Allah belum tentu ustad, belum tentu kiai, belum tentu hufaz, orang yang hafal Quran, belum tentu. Siapa walinya Allah? Alladzina amanu, orang yang beriman kepada Allah,
wa kanu yattaqun. Dengan keimanan tersebut dia takut kepada Allah. Wali ini, Pak. Jadi mudah caranya jadi wali. Jadi menurut wali beni tak ada 40 hari mati, Pak. Wah, jadi wali tak ada 40 hari misalnya. Mungkin apa sah misalnya enggak misalnya. Berpuasa misalnya karena mengganti puasa silahkan. Tapi mau pas deki Ustaz kula totro jadi wali Ustaz kula tak ada tak apa aja enggak. Oh, beni wali nih kan. Beli nih kan. Jadi walinya Allah pertama kata Allah alladzina amanu, beriman kepada Allah. Ketika ada alladzina dalam bahasa Arab ini menunjukkan siapapun. Tidak harus ustaz, tidak harus kiai, tidak harus ulama, siapapun. Amanu, asalkan dia beriman kepada Allah. Wa kanu yattaqun, dengan keimanan itu dia takut kepada Allah. Wali orang ini, Pak. Nah, cuman tingkatan wali ini kata guru saya bertingkat-tingkat. Nah, ada yang wali kok bertingkat-tingkat? Karena beda wudu tak tepat. Beda wudu asal-asalan. Nah, beda apa jeng tak tepat. Macam-macam. Jadi syaratnya wali asal beriman dan takut kepada Allah, wali orang ini. Nah, maka bahagia dijamin oleh Allah hidupnya. Di antara cara cepat jadi wali, di antara takwa adalah melakukan semua aturan Allah dan menjauhi semua larangan. Di antaranya perbanyak sholat. Perbanyak sholat. Jadi ubah sekarang. Tidak ada kebahagiaan kecuali menjadi walinya Allah. Jadi mudah untuk jadi wali itu, Pak. Sepentinglah iman kepada Allah dan bertakwa. Kemudian bala inna rabbahu kana bihi basira. Bala yang benar dia akan dikembalikan maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbahu kana bihi basira. Sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya. Artinya Allah ini mengetahui segala perbuatan yang kita kerjakan. Fala uqsimu bis-safaq. Fala uqsimu, maka sesungguhnya aku bersumpah bisyafaq, dengan cahaya merah di waktu senja. Wal laili wa ma wasaq, dan dengan malam dan apa yang diselubunginya. Wal qamari idza tasaq, dan dengan bulan apabila jadi purnama. Latarkabunna tabaqan an tabaq, sesungguhnya kalian melalui sesungguhnya kalian melalui tabaqan an tabaq, tingkatan demi tingkatan atau fase demi fase. Jadi Pak, Allah tadi bersumpah dengan demi cahaya merah di waktu senja, artinya sore. Wal laili wa wasaq, dan demi malam apabila yang menyelubunginya. Jadi kalau sudah senja di barat, maka kemudian akan ditutupi dengan malam, akan nanti muncul bintang-bintang. Kemudian wal qamari idza tasaq, akan muncul bulan apabila jadi purnama. Jadi maksudnya di sini Allah ini menjadikan manusia berproses, Pak. Dari air mani kemudian jadi apa? Nutfah. Kemudian nanti jadi sigot dan semacamnya, kemudian jadi manusia. Dari lahir kecil kemudian besar, semakin besar, semakin besar, semakin besar. Jadi yang tadi manusia ini latarkabunna tabaqan an tabaq. Manusia ini berfase. Dari dulu air mani mati, kemudian setelah bertemu dengan sel telur, berapa bulan kemudian hidup. Setelah hidup kemudian lahir ke dunia hidup, suatu saat akan mati. Setelah mati akan dihidupkan kembali. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fama lahum la yu'minun." Kenapa kok orang-orang kafir itu, orang-orang yang tidak percaya dengan kejadian yang tadi, yang dari sore kemudian jadi malam. Jadi malam ada bintang, kemudian ada bulan. Ada prosesnya kan? Latarkabunna tabaqan an tabaq. Nanti manusia juga akan ada proses. Setelah mati ada hidup, setelah hidup mati, setelah mati hidup, mati dari kehidupan, kemudian nanti akan dihidupkan kembali.
Padahal buktinya sudah ada dan nyata, kenapa kok mereka tidak beriman? Nah, lanjut diancam oleh Allah, wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Ketika dibacakan Quran kepada mereka, peringatan-peringatan Allah isi di Al-Quran, mereka tidak beriman kepada Allah. La yasjudun, tidak mau sujud. Artinya tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Balil ladzina kafaru yukadzibun, bahkan orang-orang kafir itu mendustakan. Sudah tidak mau mendengarkan, tidak mau mengambil pelajaran, malah mereka itu mendustakan. Tunggu, jadi. Apa jadi? Jangan sampai. Wallahu a'lamu bima yu'un, padahal Allah mengetahui yang mereka kumpulkan. Fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berilah kabar gembira kepada mereka. Muhammad, kasih tahu kepada mereka, kata Allah. Wahai hamba Allah, beritahu kepada mereka bahwasanya Allah menyediakan bi'adzabin alim, akan diadab dengan adab yang pedih. Illal ladzina amanu. Nah, semoga kita masuk kepada golongan ini. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amilus solihat, dan mengerjakan amal soleh. Jadi tanda orang memang betul beriman kepada Allah, Pak, apabila imannya itu dibuktikan dengan amal soleh. Mun kuno iman kok jauh beda akhirat, iman jauh beda seksa neraka, kengin jauh kok tak apa aja aja. Nah, benih imannya mana? Iman. Lahum ajrun ghairu mamnun. Kemudian bagi mereka pahala yang tidak terputus-putus. Nah, di antara pahala yang tidak berputus-putus, Pak, adalah amal kita terhadap sedekah jariah. Ada 3 yang tidak akan terputus, kata Rasulullah SAW, yaitu pertama, ilmun yuntafa'u bih. Yang pertama, shadaqatun jariyah, sedekah jariah, ilmun yuntafa'u bih. Yang keempat, yang ketiga, waladun salih yad'ulah. Semoga kita diberikan nikmat oleh Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.